Halo, ketemu lagi di Miles and Cass. Video hari ini merupakan video misi bulan September K-Influencer 2021 yang diselenggarakan oleh Krianet. Dan temanya hari ini adalah bagaimana pendapat kami mengenai karakter dalam bahasa Korea atau yang lebih dikenal dengan istilah Hangul. Oke, langsung kita saksikan videonya. Buat kalian yang bingung, mungkin belum tahu apa itu Hangul ya. Hangul itu adalah alfabet yang digunakan untuk menulis bahasa Korea. Nah, penciptanya itu adalah Raja Sejong yang Agung yang lahir pada tahun 1397. Nah, Hangul ini diciptakan pada tahun 1443 dan itu lagi pada masa dinasti Joseon. Nah, buat kalian mungkin yang udah pernah ke Seoul atau mungkin pernah googling mengenai Seoul ya, di situ ada satu kayak landmark kota. Betul, itu menjadi apa ya? Kayak one of the most visited juga ya. Namanya Gwanghwamun Square. Nah, di situ ada patung daripada King Sejong. Jadi menurut aku itu ya merupakan salah satu apa ya, apresiasi kali ya daripada rakyat Korea kepada King Sejong karena telah menciptakan Hangul. Ya, dan kalau pada tanggal 9 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Hangul ya. Jadi masyarakat Korea tuh memperingati setiap tanggal itu. Sekarang kami akan menunjukkan Gwanghwamun Square atau yang biasa juga disebut dengan Gwanghwamun Plaza. Jadi ini merupakan suatu alun-alun atau ruang terbuka umum yang berlokasi di Sejongno, Jongno-gu di Seoul, Korea Selatan. Kalian akan menemukan patung Laksamana Lee Sun-shin di area Gwanghwamun Square ini. Patung ini didirikan pada tanggal 27 April tahun 1968. Buat kalian yang belum tahu, Lee Sun-shin merupakan seorang laksamana Angkatan Laut Kekaisaran Korea yang hidup di masa dinasti Joseon. Lee Sun-shin lahir pada tanggal 28 April tahun 1545 di Jalan Goncheon-dong, Hansong, yang kini merupakan kota Seoul, yaitu ibu kota daripada Korea Selatan. Di Gwanghwamun Square ini, kalian akan dapat melihat juga patung daripada Raja Sejong yang Agung yang terletak 250 meter di belakang patung Laksamana Lee Sun-shin. Patung daripada Raja Sejong yang Agung dari Joseon ini merupakan sebuah patung perunggu yang memiliki tinggi 6,2 meter. Patung tersebut didedikasikan pada Hari Hangul dalam perayaan ulang tahun ke-563 penemuan alfabet Korea oleh Raja Sejong. Di bawah patung-patung tersebut terdapat ruang pameran kecil dan museum mengenai tokoh-tokoh bersejarah tersebut, dan ada penjelasan yang menggambarkan kedua patung tersebut. Raja Sejong memerintah pada tahun 1418 hingga 1450 dan dikenal sebagai pencipta Hangul, yaitu alfabet Korea. Gwanghwamun Plaza ini dibuka pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 1 Agustus, oleh pemerintah metropolitan Seoul. Area ini sering sekali menjadi tempat syuting yang dipilih oleh para produser drama Korea. Beberapa di antaranya adalah drama Live Up to Your Name dan City Hunter. Jika kalian tertarik untuk mengunjungi tempat ini, kalian bisa menggunakan subway yang ada di Line 5 dan berhenti di stasiun Gwanghwamun, lalu keluar di pintu 9. Nah, mungkin kalian juga berpikir menulis bahasa Korea itu, menulis Hangul itu sulit. Karena kebanyakan orang mengira itu tulisan Hangul tuh kayak tulisan ideografik atau yang dikenal tuh kayak tulisan dalam bentuk simbol ya. Jadi sebenarnya Hangul itu adalah merupakan abjad fonetik atau alfabet. Jadi apa ya? Itu ya kayak A, B, C, D. Iya, jadi sebenarnya A, B, C dan ya kalian susun gitu, kalian tulis. Jadi bukan seperti bahasa lainnya yang memang simbol per satu-satu tuh bener-bener lain-lain ya gitu. Enggak, jadi itu seperti alfabet. Iya. Nah, Hangul itu jadi sebenarnya memiliki lambang vokal dan konsonan tentunya kan alfabet. Nah, alfabet Hangul terdiri dari 24 huruf, yaitu 14 huruf mati dan 10 huruf hidup. Nah, sebagai contoh nih, kita jelasin dikit mungkin yang belum ngerti. Misalkan Han gitu ya. Jadi itu ada H, A, terus ada N. Nah, itu jadi Han tuh, kayak gitu. Betul. Jadi kalau menurut aku menulis bahasa Korea itu mudah sih. Jadi misalkan Bo, B, O, G gitu. Betul. It's easy. Jadi kayak gitu sih penggunaannya ya.
Dari 6.000 bahasa yang ada di seluruh dunia saat ini, cuman ada 100 yang menggunakan aksara mereka sendiri. Ya, jadi cuman sepersekian persen doang gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah bahasa Korea dengan sistem Hangul itu. Nah, sekarang pendapat kita gimana nih mengenai karakter Hangul itu sendiri? Sebenarnya kalau secara personally sih aku suka banget dengan Hangul. Kenapa? Karena menurut aku Hangul itu siapapun bisa belajar dengan mudah dan cepat. Ya, kayak tadi kita bilang ya, alfabet A, B, C, D gitu ya. Jadi kalian gak usah menghafal satu kata ya udah satu simbol, satu kata lah ya satu simbol gitu kan. Itu kan susah dan mungkin akan memakan waktu panjang banget ya untuk bisa menguasai semuanya. Nah, kalau untuk Korea kalian simply menghafalkan 24 kata-kata itu aja. Alfabet 24 alfabet itu, dan kalian bisa menulis dan membaca Hangul. Keren banget kan? As easy as that. Ya, dan menurut aku kerennya lagi itu menurut aku sesuai banget dengan keinginan Kim Sejong, penulis Hangul. Nah, jadi tuh asal usulnya aku sedikit jelasin kepada kalian ya. Jadi kan penciptanya ini yaitu Kim Sejong itu dia membuat alfabet Hangul, yaitu bahasa Korea ini. Sebelumnya itu kan sebenarnya mereka itu menggunakan karakter tradisional Cina yang di dalam bahasa Korea itu disebut dengan Hanja. Ya, jadi dulu mereka zaman dahulu tuh memakai itu. Tetapi pada zaman era Joseon itu hanya para pria di pemerintahan dan juga keluarga dari kerajaan yang diajari untuk menulis karakter ini. Wah, jadi nggak semua masyarakat bisa ya. Betul. Nah, jadi Raja Sejong ini jadi tuh dia dikenal karena dia mencintai rakyat, tidak peduli apapun status sosial mereka. Nah, jadi dia tuh ingin semua rakyat bisa menulis gitu. Makanya dia bersama dengan para nasihat-nasihatnya menciptakan alfabet tertulis ini yang disebut Hangul. Gitu loh. Nah, keren banget ya. Mulia banget di balik penciptaan Hangul ini. Bener banget. Nah, kemudian huruf Hangul ini konon katanya tuh didasarkan pada bagaimana bentuk mulut, lidah, bibir dibentuk ketika membuat suara konsonan atau vokal tertentu. Jadi maksudnya benar-benar semua tuh dipikirkan banget gitu loh. Iya, bener sih. Jadi ide menulis surat ini dengan demikian mungkin tampak sederhana, tetapi sejarawan mengklaim bahwa tidak ada sistem penulisan bahasa lain yang seperti Hangul, dan disebutkan itu kayak it's one of a kind gitu. Bener banget sih. Very unique. Bener, dan menurut aku waktu awal suka Korea aku mulai belajar bahasa, menulis dan membaca itu kayak simple dan bisa dengan cepat gitu dilakukan. Jadi menurut aku that's why we love Hangul dan it's easy to learn Korean. Jadi keinginan Kim Sejong telah tercapai. Betul, bahkan tidak hanya menolong rakyat Korea masa itu gitu untuk bisa berbicara dan menulis dalam bahasa Korea loh, tapi sampai kepada menjangkau kita semua yang foreigner, jadi global dari segala bangsa. Kalian bisa belajar bahasa Korea dengan mudah. Keren banget sih. Keren banget. Dan kemudian kalau yang kedua, menurut aku ada reason kenapa aku suka Korea. Kenapa? Karena menurut aku bahasanya ditulis itu cantik aja sih. Dilihatnya cantik, karakternya bagus. Jadi kalian kayak ya banyak model dong cara nulis. Kita nulis ABC juga kan, setiap orang nulis beda. Kaligrafinya ya unik-unik ya. Kaligrafi, ya kan kalian mau nulis kaligrafi dan Hangul. Kadang aku suka lihat juga mungkin kayak di internet gitu, kayak melihat font-font unik. Maksudnya bisa dijadiin font-font lucu juga bisa gitu. Sekian video hari ini mengenai pendapat kami mengenai Hangul atau aksara Korea, dan semoga kalian suka dan juga dapat knowledge ya mengenai Hangul. Dan kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan juga subscribe ke channel kami untuk konten-konten Korea lainnya. Dan ingat, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komen kalian, apa nih yang mungkin kalian pengen ketahui lagi mengenai Korea. Siapa tahu kita bisa share ke kalian. Atau pendapat kalian mengenai Hangul, sesuai topik kita hari ini. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Annyeong.